Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Safitri, Prodi Perbankan Syariah 2, nomor NIM 212105010012. Bentuk-bentuk badan usaha, jenis-jenis badan usaha dapat digolongkan menjadi 6, yaitu perusahaan perseorangan, firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, BUMN, dan koperasi. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan yang keseluruhannya dimiliki oleh seorang secara pribadi yang bertanggung jawab penuh atas semua risiko dan aktivitas yang dijalankan perusahaan. Perusahaan perseorangan lebih mudah didirikan karena tidak perlu izin usaha, tidak perlu berbadan hukum, dan modalnya tidak besar. Ciri-ciri perusahaan perseorangan: 1. Relatif mudah didirikan dan dibubarkan. 2. Tanggung jawab tidak terbatas. 3. Tidak ada pajak yang ada retribusi. 4. Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Keuntungan perusahaan perseorangan: 1. Seluruh keuntungan menjadi miliknya. 2. Kepuasan pribadi. 3. Kebebasan dan fleksibilitas. 2. Firma, persekutuan perdata untuk mengoperasikan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, serta tanggung jawab setiap anggota tidak terbatas, dan keuntungan yang dihasilkan akan dibagi secara rata. Untuk mendirikan firma terdiri dari dua cara, yaitu pertama, melalui akte resmi, maka proses selanjutnya harus sampai di berita negara, dan kedua, akte di bawah tangan, proses tersebut tidak perlu, cukup melalui kesepakatan pihak-pihak terlibat. Perseroan komanditer, suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak perlu sama. Orang yang aktif dalam upaya memajukan perusahaan disebut sekutu komplementer, sedangkan orang yang hanya menyerahkan modal dan tidak terlibat secara langsung dalam menjalankan perusahaan disebut sekutu komanditer. Keanggotaan dalam CV secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu anggota aktif, yaitu anggota yang mengelola perusahaan secara aktif jika perusahaan rugi, maka untuk melunasi kewajiban digunakan seluruh kekayaan pribadinya. Dan yang kedua yaitu anggota pasif, yaitu anggota yang hanya mengikut sertakan modal. Anggota ini hanya bertanggung jawab, hanya sebatas modal yang disertakan. 4. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri, yang terpisah, dan kekayaan, hak, serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Pendirian PT harus memenuhi syarat formal dan material. Syarat formal meliputi pembuatan akte pendirian di depan notaris dan disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui pengadilan negeri setempat. Pendirian PT ini kemudian diumumkan dalam lembar berita negara. Sedangkan syarat material merupakan persyaratan untuk memenuhi syarat-syarat formal. Syarat formal pendirian PT sebagai berikut. 1. Modal statuter, yaitu modal yang besarnya ditetapkan sebagai modal perusahaan yang dicantumkan dalam akte pendirian. Yang kedua, modal yang ditetapkan, yaitu modal yang berupa saham yang telah ada pemiliknya besarnya minimal 20% dari modal statuter. 3. Modal yang disetor, yaitu modal yang disetor secara tunai atau barang yang jika dinilai dengan uang besarnya minimal 10% dari modal yang telah ditetapkan. 4. Modal portofolio, yaitu modal yang berupa saham yang masih dalam perusahaan. 5. BUMN, perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan Undang-Undang Pasal 33 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menyelenggarakan usaha-usaha produksi tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam wadah BUMN, PN, atau perusahaan patungan, perusahaan negara dapat dimiliki oleh pemerintah pusat atau disebut dengan BUMN maupun daerah BUMD. Modal BUMN berasal dari 1. Keseluruhan modal berasal dari negara. Dan yang kedua, sebagian modal paling sedikit 51% berasal dari negara, sedangkan sebagian modal lainnya berasal dari swasta. 6. Koperasi, bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi, dan tidak dialihkan.
Peranan koperasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu peranan ekonomi dan peranan sosial. Landasan dan pelaksanaan koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967 bahwa koperasi Indonesia mempunyai 3 landasan, antara lain 1. Landasan IDIL, yaitu Pancasila. Setiap koperasi di Indonesia harus bermoral Pancasila, segala tindakan dan usahanya harus berpedoman kepada Pancasila. Dan yang kedua yaitu landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi harus berlandaskan menurut pasal 33 ayat 1 yang singkatnya yaitu koperasi adalah usaha bersama atas dasar kekurangan dan gotong royong serta yang diutamakan adalah kepentingan seluruh anggota masyarakat. 3. Landasan mental, yaitu sewa kawan dan kesadaran pribadi. Sewa kawan yang dimaksud di sini adalah sifat gotong royong, sedangkan kesadaran pribadi menggambarkan kepercayaan diri untuk menaikkan taraf hidup dan kemakmuran.